Shalom, Habis, Amang Suandi Damanik. iya, Suandi Damanik, Shalom, adiknya Amang Abang Damanik. Jurgen. Ya, mirip ya dengan Amang Jurgen ya. Iya, nggak dengar ya? Belum dibuka kali. Suaranya mungkin masih mute, belum dibuka. Halo, Ito. Aduh, ini namanya Amang Halo. Jurgen bikin kita kangen rindu ini. Aduh. Buka mute-nya, Ito. Shalom Inang. Halo Mute-nya Mama. buka. Muncul lagi nama Amang Jurgen membuat saya terharu ini. Iya. Ya, kita akan adakan penghiburan khusus ya untuk Inang dengan Ruth ya. Itu Ruth yang bersama Inang? Iya, iya Amang. Oh ya. Juga Amang Suandi Damanik ini sudah hadir. Iya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Salam kenal juga Inang. Ya. Itu Inang Pendeta Ningrum dari Tangerang. Oh iya. Baru pindah dari Kenal Inang. Papua. Baru pindahan dari Papua ini. Oh iya. Salam kenal untuk Ruth ya. Iya. Iya. Ya. Kami juga semua salam kenal lah. Iya. Inang Vince, Sintua Vince Huta Barat di Pematang Siantar. Amang Gerhard Butar-Butar, papanya Pendeta Ningrum. Baru pindah dari Jayapura, sekarang tinggal bersama Pendeta Ningrum di Tangerang. Amang Pendeta Washington Sagala. Pendeta. Oh, Amang Washington. Tetangganya pendeta ya. Yang jadi pendeta. Antar benua. Alahwikot gorni tulaku padita Washington 5 juta nahinan. Oh iya, iya. Iya. Bapaknya itu Barita Juntak yang dewan pengawasnya kejaksaan. Ini Amang Washington Sagala di Amerika sekarang posisinya. Iya, dong. Kemudian Amang Sintua Poltak Siahaan, ini beliau di Pontianak. Ya, dong. Kalau Inang Sintua Rositan enggak usah saya kenalkan lagi, Nang ya. Iya, kita sangat berterima kasih dan turut berduka cita. Kemarin kami tidak bisa hadir, tetapi mewakili dari teman-teman satu grup dalam WA Pengenalan Alkitab dan Zoom ini dengan Amang Jurgen. Kami ada menyampaikan duka cita ya melalui teman-teman yang di Medan kemarin. Kalau Amang Suandi di mana posisinya? Di Medan juga? Oh iya, Mang, di Medan, Mang. Ya, terima kasih Amang ya. Salam kenal ya, Mang Suandi. Iya, salam kenal semuanya. Iya, Mang ya. Iya, Mang. Ini Inang Evi Siahaan baru masuk. Inang Evi Siahaan juga di Medan di Jalan Pendidikan. Oh, Inang itu yang datang ya waktu itu mewakili kita. Iya, iya. Shalom Inang Evi. Halo Mamang, selamat malam, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya, Inang. Ya, Dari Mang. biasanya kita ada sekitar 15 orang. Semoga bisa juga hadir yang lain, tetapi ada beberapa yang sudah pamit karena ada acara resepsi pernikahan. Selamat malam, Inang Jurgen Damanik sudah hadir. Ya. Ya, Inang Jurgen dengan Amang Suandi ya, adiknya Amang Jurgen ya, Amang Suandi. Iya, ya. Jadi kita tidak khusus ibadah pembacaan ini juga, tetapi dengan menit atau nanti dari keluarga Amang nanti sedikit bisa jauh mungkin tinggal dunia.
antara menyampaikan kata-kata. Kemudian setelah itu, nyapan khusus pada hari ini, marhum Amang Yurgen Damanik, doa syafaat. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita, amat tenang. Mari kita masing-masing berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa untuk cara Zoom dalam kasih Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Perangkat yang kita gunakan, alat-alat dan juga arus listrik yang kita butuhkan, gunakan sehingga acara kita ini berjalan dengan lancar. Kita berdoakan buat keluarga almarhum Amang Yurgen boleh sejahtera dan sukacita dalam acara ini. Tuhan untuk juga mempersembahkan akan kita sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus mengucapkan terima kasih atas waktu yang Kau beri ini. Tuhan, Engkau tahu pada hari ini karena pada hari Engkau kuduskan. Dan saat ini juga Tuhan ibadah penghiburan bagi oleh Amang almarhum Yurgen Damanik. Biarlah Engkau Tuhan hati mulut pikiran kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Nyanyikan damai sejahtera kiranya. Amin. Selamat malam, selamat hari Minggu terkasih, yang berpurba. Nah, sebagai kami pada kesempatan Ginang dan Amang juga dengan anak sama dalam acara yang secara khusus kami yang setiap Sabtu dan hari Minggu menelaah Alkitab dan doa syafaat merasakan kehebatan ini. Kami menyampaikan sama-sama memohon Ruth oleh kehebatan ini dan kita boleh mendengar sekilas bagaimana firman Tuhan Amang Yurgen yang sudah meninggal buat Ruth yang terkasih. Dari Galatia 6 Tuhan. Saudara-saudara, walaupun seorang kedapamu yang rohani harus memimpin orang, datang menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Berkamu memenuhi hukum dia, karena saya baca ulanglah dari Alkitab. Saudara suatu pelanggaran, maka kamu yang roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Telah kamu memenuhi hukum Kristus. Padahal ia sama sekali tidak berarti ia menipu dirinya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah bagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga dengan jadwal PA dan doa syafaat setiap Sabtu dan Minggu malam kami selalu bersama-sama dengan Amang Yurgen Damanik. Tapi biarlah apa yang sudah terjadi kepada beliau, kita percaya itulah yang diperkenankan Tuhan menjadi penunaian tugas tanggung jawab beliau, Amang Yurgen, sebagai orang yang sudah dikaruniakan Tuhan iman dan kehidupan kekal. Nah, sebagaimana firman Tuhan pada saat ini, kita juga selalu di dalam forum Zoom ini dengan PA mengupayakan untuk melakukan kebaikan, hal-hal yang kita bisa kerjakan bagi orang lain. Ada kesaksian yang saya ingat betul dari diskusi ketika Zoom PA dengan Amang Yurgen Damanik, dan nanti kita mungkin bisa juga saksikan dari klip video yang saya tampilkan nanti, bagaimana beliau Amang Yurgen Damanik di tengah-tengah lingkungan yang cukup fanatik ya di wilayah Aceh harus berhadapan dengan kenyataan orang-orang yang membenci kita karena iman kita, tetapi tetap beliau menyatakan kesaksian imannya, tidak menginjili dengan cara yang normal, tetapi secara sederhana menyaksikan imannya sebagai kesaksian iman. Bagaimana dia juga memberikan daya tarik yang berbeda sebagai orang Kristen. Itulah bagian dari bagaimana menyaksikan iman di konteks yang sulit di lingkungan umat yang berbeda, apalagi di wilayah Aceh yang kita tahu bagaimana keras. Akhirnya beliau sendiri juga menyatakan bagaimana pola hidup sehari-hari, cara hidup yang beliau lakukan, itulah kesaksian iman dan penginjilannya yang membuat orang juga ada yang tertarik dan bertanya, dan akhirnya Amang Yurgen juga menjelaskan tentang imannya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang sulit untuk kita memberitakan Injil secara formal. Nah, jadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, supaya setiap orang menguji pekerjaannya sendiri, supaya setiap orang juga melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan panggilan hidupnya. Apakah di tengah-tengah konteks lingkungan yang sulit atau yang normal, tetapi semua orang Kristen yang sudah menerima Injil harus memberitakan imannya, memberitakan Injil di tengah-tengah lingkungan hidupnya sehari-hari. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Itulah menjadi tanggung jawab dari orang-orang yang sudah menerima pengajaran tentang Injil, juga harus memberitakan Injil kepada semua orang. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia 6 ini, di ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, kita yakin bahwa Amang Jurgen selama hidupnya juga sudah menabur di dalam roh. Beliau bukan terutama menabur di dalam daging, sehingga hasilnya bukan hal-hal yang bersifat material, bukan terutama yang bersifat kedagingan, tetapi adalah hidup kekal. Karena beliau sudah menabur di dalam roh. Dan itulah yang juga akan dituai oleh orang-orang percaya. Dan itu yang selalu kita diskusikan melalui forum PA di Zoom ini. Bagaimana kita untuk menaburkan di dalam roh kebenaran firman Tuhan itu untuk boleh juga saling berbagi satu di antara yang lain di antara kita. Dengan demikian maka setiap orang yang sudah menerima karunia roh di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kekal, kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Dan pada waktunya juga kita akan menuai dari apa yang kita sudah taburkan itu. Kiranya itu juga yang boleh terjadi atas kehidupan Inang Nyonya Jurgen dengan Ruth dan keluarga besar yang sudah ditinggalkan oleh Amang Jurgen, menuai buah-buah roh, buah-buah iman yang sudah ditaburkan selama hidupnya Amang Jurgen di tengah-tengah masyarakat dan terutama dalam pekerjaannya sehari-hari untuk keluarga. Dan Tuhan jugalah kiranya yang mendatangkan kebaikan, berkat-berkat rohani bagi Inang dan Ruth dan bagi keluarga besar yang ditinggalkan oleh Amang Jurgen. Nah, yang terpenting juga dikatakan di ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, jadi seperti nyanyian yang sudah populer kita nyanyikan ya, hidup ini adalah kesempatan ya. Selagi masih ada kesempatan, taburkanlah benih-benih yang baik. Lakukanlah yang baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman, supaya orang-orang yang beriman boleh saling mendukung, saling menguatkan, dan menjadi satu gerakan, menjadi satu kekuatan yang besar. Ketika kita sudah bersama-sama sebagai orang beriman, melakukan yang baik satu dengan yang lain, maka itu pasti akan bergaung kepada lingkungan, kepada dunia yang lebih luas. Nah, karena itu biarlah juga melalui persekutuan kita, dan itu yang juga sudah ditaburkan oleh Amang Jurgen di tengah-tengah forum Zoom kita ini, selama bersama-sama dengan kita sudah bersama-sama untuk menjadi satu gerakan mengabarkan Injil, untuk melakukan yang baik, menggunakan kesempatan selagi masih ada. Dan kalau sudah selesai seperti Amang Jurgen, maka kita akan melihat buah dari apa yang sudah ditabur pasti akan dituai. Begitu juga untuk keluarga Amang Jurgen almarhum, kiranya Inang dan Ruth dengan keluarga besar juga akan menuai hasil yang baik, benih-benih kebenaran firman Tuhan dan iman yang sudah ditaburkan oleh Amang Jurgen. Jadi dari pertemuan kita yang terakhir, kita bersama-sama dengan Amang Jurgen, tetapi tidak berlangsung terlalu lama, kita sudah dipisahkan. Dan kita percaya bahwa waktu kesempatan yang sudah digunakan oleh Amang Jurgen
bersama dengan kita dalam grup Zoom PA ini menjadi benih yang baik di tengah-tengah kita. Tuhan juga memberkati kita dan juga keluarga besar yang ditinggal oleh Amang Jurgen. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga dalam kita di tengah yang ditambahkan untuk juga sehari-hari. Agar apapun yang mereka lakukan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami juga akan saling memberikan kata-kata penghiburan terhadap keluarga Amang Jurgen. Oleh karena itu Bapa, perkenankanlah setiap ucapan kami, kata-kata kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera-Mu, berkat-berkat rohani kepada keluarga Amang Jurgen yang terkasih. Bapa di sorga, kami juga akan melanjutkan acara dengan doa syafaat. Karena itu dalam perkenan dan pertolongan-Mu juga, kami mau supaya acara ini sungguh memberikan damai sejahtera bagi kami dan terutama bagi keluarga Amang Jurgen Damanik. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Amang Enang, saya mau coba untuk share video. Silakan Inang Linda, Amang Damanik. Saya sedikit Pak silakan Pendeta. Amang. Silakan Amang. Dari udah 2 jam ini saya ikuti tadi, kebetulan ada saya catat seluruh masukan. Iya. Tapi yang terakhir ini yang menarik bagi saya. Ya. Ada dualismenya. Ya. Maksudnya begini. Tadi disinggung kata arti daripada martir, mati martir. Ya. Pendeta mengatakan di sini tadi suatu seperti Inang yang bilang tadi, di dalam pekerjaannya ada korupsi, katakanlah ya. Dia tidak korupsi sehingga dia standarnya hidupnya biasa, tapi kalau dia korupsi bisa dia kaya raya. Tapi Pak Pendeta mengatakan tadi itu pun sudah martir karena mempertahankan ya bersih dari dosa. Ya. Ada juga pendeta yang saya dengar dan juga saya saksikan langsung bahwa pendeta itu mengatakan martir itu adalah bagi orang-orang yang mati mempertahankan kebenaran di dalam Yesus gitu. Dan mempertahankan firman Tuhan. Tidak disinggung masalah keduniawian, tetapi di dalam firman dan memberitakan Injil kebenaran. Itu dia katakan. Ditekankannya di situ. Sedangkan Bapak Pendeta mengatakan tadi seperti kehidupan dunia kita sekarang ini menahan nafsu untuk berbuat dosa itu sudah termasuk martir. Ya, sudah termasuk martir. Itu sangat menarik saya rasa. Mungkin karena Bapak Sintua dari si apa tadi? Marbun mungkin perlu diadakan satu sesi lagi ya. Yang menarik balik ke topik Pak Pendeta. Iya, Bang. Iya. Yang 1 Timotius ayat 5 tadi, yaitu masalah kasih. Bagi saya ini sangat menarik. Saya belum banyak betul pengertian daripada isi Alkitab ini yang saya pahami. Tetapi walaupun satu nats yang saya pahami, itulah yang saya percayai dan itulah yang saya akan jalankan. Betul. Lebih baik bagi saya sedikit mengetahui, tetapi saya jalankan, daripada saya berbuat banyak mengetahui, tetapi satu pun tidak saya jalankan. Itu prinsip dalam hidup saya. Baik. Kemudian yang menarik lagi dari Inang Roslin tadi ya, pertama yang ngasih kabar bersama Pak Pendeta ya. Dari Sirait. Yang hukum itu bisa dibengkokkan katanya. Ini memang sangat menarik bagi saya. Dilihat di kehidupan kota-kota lah ya. Ya, kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Bagi gereja yang gereja suku berbeda dengan gereja
di sebelah itu, katakanlah gereja yang aliran-aliran baru sekarang, katakanlah yang sering kita lihat dengan mata sendiri, ada orang kecelakaan berbuat dosa. Di gereja kesukuan itu tidak akan berani diresmikan pernikahannya. Karena sudah terlebih dahulu berbuat dosa. Ya. Tetapi di gereja di sebelah itu mereka melakukan itu perjanjian nikah. Ya. Kan tidak ditolak. Makanya lebih banyak sekarang yang muda-muda itu. Betul. Kenapa lebih banyak orang gereja yang muncul sekarang, yang generasi-generasi muda, daripada ke gereja kesukuan itu tadi? Memang itu salah satu sebabnya saya lihat. Betul. Ya. Betul. Kemudian yang kedua, masalah perpuluhan tadi yang pendeta singgung. Di gereja kesukuan itu tadi, gereja kita kesukuan ini kan 3 kali kolekte ya. Tadi 3 kali kolekte. Kecuali kami. Di gereja Mawar Saron, saya lihat di gereja Mawar Saron itu kolekte cuma 1 kali, dan itu pun tidak diikuti. Betul. Setelah kita selesai kebaktian, ada itu kotak untuk diisi sendiri. Tapi kenapa pertanyaannya lebih banyak itu hasilnya daripada yang 3 tadi? Saya sampai sekarang itu agak tanda tanya. Padahal itu tidak disinggung masalah perpuluhan di situ. Ya. Tapi kok kita lihat sekarang nyatanya di hidup ini memang itu lebih banyak. Tidak dikutip, tidak dijalankan itu namanya kotak apa itu? Kotak pilihan apa itu? Persembahan. Durung itu, persembahan itu. Sama kita kan dipaksa 3 kali. Kalau kita tidak isi 3, dia orang di samping kita malu. Di Mawar Saron itu, katakanlah contohnya Mawar Saron yang gampangnya, itu tidak ada yang mengawasi, tetapi semua mengasihi. Dan perpuluhannya banyak gitu. Sampai bisa bangun gereja di mana-mana. Mungkin Pak Pendeta bisa mengasihi sebelum kita ditutup, mengasih pencerahan masalah itu. Kenapa itu bisa terjadi bagi kita? Karena itu nyata, bukan dibuat-buat. Memang itulah yang keadaan sekarang ini kita lihat kalau kita bergereja. Terima kasih Pak Pendeta. Siapa? Saya bisa Amang Damadik. Oke, silakan Abang. Puji Tuhan. Saya ingin menyambung dari pendapat Situa Marbun tadi dengan Situa Boto Rosita. Situa Marbun tadi kan alangkah baiknya ayat ini kalau diangkat mulai dari 18. Kan? Kalau yang kudom 24 adalah sukacita bersorak-sorak. Saya ayat 18 sama 24 ini saya katakan pribadi sudah saya alami. Saya cerita sedikit bahwa saya sudah 4 kali menurut saya lepas daripada maut. 4 kali saya alami pribadi lepas daripada maut. Yang pertama, saya kena luka bakar 40%. Saya di opname di Rumah Sakit Hermina Pardede Medan tahun 80 selama 6 bulan. Suster perawat itu orang Belanda dulu di situ mengatakan bahwa ini sudah kritis, tidak ada harapan. Tapi puji Tuhan, saya sampai saat ini masih hidup. Yang kedua, saya kena fistula. Saya dirawat di Rumah Sakit Columbia 3 bulan. Abses fistula. Yang ketiga, saya kena serangan jantung. Saya sampai sekarang masih berobat. Yang keempat, saya kena serangan COVID. Dirawat 2 minggu di rumah sakit. Jadi semua saya alami itu, setelah saya renung-renungkan, Tuhan itu alangkah baiknya. Tuhan itu bagi saya adalah juru selamat. Tapi terus sengaja saya belum bisa melaksanakan seperti yang dikatakan Situa Marbun tadi sebagai pekabaran Injil untuk bagi orang lain untuk menarik. Saya ambil satu kasus.
Sewaktu saya di Aceh, saya itu berbicara tentang nats Kristen aja, nats kita di firman ini. Bagi rekan-rekan saya sepekerja, saya hampir 10 tahun tidak naik jabatan. Karena mereka tahu bahwa mereka melaporkan ke direksi kalau Damani itu ada berbicara masalah Alkitab. Ya. Itulah ekstrimnya di Aceh. Dan juga ada seseorang yang namanya hamba Tuhan sampai lari karena dikejar tengah malam, lari ke Medan ini, anak istrinya sampai ditinggalkan di Birun. Itu kisah nyata. Karena dia mau pekebaran Injil di Aceh. Memang sangat berat, seperti Pak Marbun bilang tadi, alangkah baiknya kita ini memberitakan Injil kalau bisa kita tarik 1:6. Kalau di Aceh itu, tidak usah menarik orang untuk ikut sama kita. Untuk mendengarkan aja, kita dengarkan aja, kita dihujat, kita dicemooh, kita tidak dianggap lagi sebagai teman. Disebut kita sebagai pengajaran sesat. Itu yang saya alami. Memang dalam hal ini ada kontradiksi. Kontradiksinya menyatakan dimanapun kita harus mengabarkan Injil, melepaskan jiwa-jiwa yang tersesat. Kita harus menarik, gitu kan. Tapi kalau melihat daerahnya sesuatu yang sangat tidak memungkinkan, ada juga di dalam Alkitab itu mengatakan kita harus bijak supaya selamat jiwa. Jangan dikatakan nanti kita mati konyol. Seperti pembicaraan kita yang PA kita tadi malam. Jadi hal ini sangat menarik memang. Jadi saya bersyukur bisa membaca nats ini di Mazmur 118 ini, ayat ke-18 dan ke-24 ini. Mengenai kita ini dan juga saudara kita tadi pendahulu menyatakan Pak Washington bahwa itu kita sudah diselamatkan, bahwa banyak orang-orang yang katakanlah yang kita ini bukan non-hiu. Mungkin dari keluarga Inang Buru Purba, Ruth dan Amang Damanit boleh memberikan sedikit informasi untuk kita bisa lebih mengerti bagaimana kondisi Amang Jurgen sampai beliau meninggal dunia. Ya, boleh Inang. Halo buat Amang sama Inang semuanya. Ya. Saya di sini mau menggambarkan bagaimana kejadian kronologis Bapak Ruth tentang penyakitnya. Tanggal 30 Mei sehabis Zoom meeting Zoom Suara Injilin ini saya masih lihat Bapak Ruth masih sehat. Kejadiannya pas jam 2 pagi tiba-tiba Bapak Ruth tidurnya seperti kayak berputar kepalanya gitu. Biasanya kami sama ini berputar gitulah. Jadi saya terbangun, saya bangunkan, Pak kalau begini tidurnya baguskanlah, saya bilang. Tidak lama Bapak Ruth bangun mau membaguskan tidurnya, tiba-tiba terjatuh. Dan sejak terjatuh saya lihat kok mulutnya kok udah mereng, cakapnya pun udah celat gitulah. Langsung saya telepon anak saya karena rumah saya bertingkat, jadi si Ruth tidur di atas, kami tidur di bawah. Saya telepon, coba dulu ke bawah deh, lihat papa. Jadi waktu si Ruth ke bawah, dilihat papanya mulutnya sudah celat, terus sudah pun mukanya sudah agak mereng gitu. Kami udah menganggap Bapak Ruth ini udah kena stroke lah. Jadi karena bapaknya agak besar, kami tidak kuat untuk mengangkatnya ke tempat tidur. Jadi hampir jam 2 lewat setengah 3, saya teleponlah ada tetangga dekat rumah saya ini. Jadi datanglah ada beberapa orang tetangga itu membawa anak laki-laki
untuk mengangkat Bapak Ruth ke mobil untuk kami bawa ke rumah sakit yang dekat dari rumah, yaitu Rumah Sakit Hermina. Sampai di Rumah Sakit Hermina, Bapak Sirut udah nggak, cakapnya pun udah nggak tahu gimana lah, udah lumpuh sebelah kiri. Jadi selama dirawat di Hermina, dibilang ada penyumbatan dari tanggal 30 sampai tanggal berapa jadi? Sampai tanggal 8 Bapak Ruth dirawat di Rumah Sakit Hermina. Dan pada tanggal 30 itu langsung dimasukkan ke ruang HDU. Tidak lama kemudian, kalau tidak salah 3 hari Bapak Ruth di HDU. Terus kalau nggak salah hari Rabunya sudah pindah ke ruangan. Jantungnya cuma kontrol pun tanggal. Jadi selama dirawat gulanya Bapak terus menganjurkan saya Broman. Jadi dokter Coleman-nya lah yang sama dirawat di rumah sakit. Jadi rumah sakit Kolombia saya pun tidak ikut karena saya nggak bisa, saya sudah lemas dan tensi saya pun sudah naik. Jadi yang menemani ya dari keluarga adik-adik Bapak Ruth semua, termasuk Bapak Suwandi dan yang lain-lainnya. Pada hari Seninnya keluarlah dokter Coleman memanggil putri saya, memberitahu bahwa fungsi ginjal Bapak Ruth ini sudah tidak berfungsi lagi dan dirujuk ke dokter ginjal. Pada waktu hari Senin siangnya saya berkunjung ke rumah sakit, kami dipanggil berdua bahwa Bapak Ruth ini harus cuci darah untuk pengobatannya. Jadi kami dua berempu, kami sudah setuju Bapak Ruth mau dicuci darah. Karena saya kurang sehat, saya tidak menemani, saya pulang ke rumah. Nggak berapa lama kemudian, sampai saya di rumah kakak saya dapat telepon bahwa Bapak Ruth udah dicuci darahnya, tapi dia tidak menerima dan badannya kejang-kejang. Sampai saya di rumah sakit, dokter udah mencabut alat-alat untuk cuci darahnya. Mau diberikan pertolongan, mau diberikan ventilator. Tapi sebelum dimasukkan ventilatornya, Bapak Ruth sudah tidak ada lagi. Begitulah kronologis ceritanya tentang Pak Jurgen Damanik atau Bapak Ruth. Baik, terima kasih Nang. Ada lagi dari Ruth? Aja sih kurang lebihnya. Oke, baik. Ya, barangkali nanti dalam kata sambutan lagi bisa ditambahkan ya Amang Damanik dan juga dari Inang. Karena itu silakan dari kita boleh menyampaikan kata-kata penghiburan. Mungkin dari Amang Washington lebih dulu sebagai yang senior dan juga dari Amang Gerhard ya, Amang Guru Gerhard sebagai yang senior di grup kita ini. Ya, silakan. Shalom, Minang. Ya, Amang. Sekarang ya, Bang ya. Ya, silakan. Jadi perjulu ya saya pertama Mang ya Inang Jurgen, juga Amang Suwandi Damanik. Kami semuanya sangat berduka mendengar Amang Jurgen telah dipanggil oleh Bapa di surga. Kami kaget karena rasanya keakraban kami di penelaan Alkitab ini sungguh erat dan kami saling mendukung di dalam iman bahwa memang seperti kata Nats tadi bahwa kami tidak pernah merasa lebih unggul satu sama lain. Kami saling mendukung, saling menopang. Dan saya sangat terkesan sekali dengan Amang Jurgen ini, bagaimana keseriusannya mengikuti penelaan Alkitab ini, dan banyak memberikan sumbang saran, sumbang kesaksian imannya terhadap bagaimana kita seharusnya di dalam Kristus. Kami percaya bahwa memang Amang Jurgen kalau waktu kami dalam kebaktian, apalagi dalam dua syafaat,
Amang Jurgen tidak pernah meninggalkan acara itu, tetap mengikutinya dengan penuh, dengan hikmat. Saya sangat terkesan dengan Amang Jurgen pada waktu saat dua syafat itu. Saya percaya bagaimana Amang Jurgen di dalam imannya, dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi itu Inang, saya percaya bahwa Amang Jurgen memang kita dari dunia ini terpisah secara fisik dan malah disebut mati, kita tidak dapat berhubungan lagi secara fisik, tapi kami percaya bahwa seperti kata Kristus dalam iman kita mengatakan bahwa setiap yang mati di dalam Kristus, dia tidak mati, walaupun dia sudah mati, tapi dia hidup. Itu yang kita percayai, bahwa dia hidup bersama dengan Yesus, dia hidup bersukacita bersama dengan Yesus. Jadi itu yang suatu iman bagi kita, suatu penghiburan bagi kita, bahwa Amang tetap bersama dengan Yesus. Itulah Inang, semoga juga nanti sepeninggal Amang Jurgen, semua uneparnya Amang ini, Ruth dan adiknya, dan beserta semua keluarga yang ditinggalkannya, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, senantiasa menyertai dalam kehidupan ini untuk memenangkan kehidupan ini bersama dengan Kristus. Itulah dulu penghiburan dari saya, Amang, mungkin ditambah oleh Amang Gerhard. Ya, silakan Amang Guru Gerhard. Masih mute, Amang. Pak, buka mute-nya, Pak. Ya, sudah. Ya, jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun kita masih status dalam berduka, berkabung, karena kepergian saudara kekasih Jurgen Damanik, teman sejawat kita di dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus. Pertama-tama kami juga selaku keluarga maupun dalam persekutuan Suara Injil Ikutlah Yesus mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian saudara kekasih almarhum Jurgen Damanik atau bapaknya Ruth Damanik. Ya, kami selaku persekutuan hanya dapat menopang iman dan kekuatan Inang dan guru kita dan Ruth, percaya Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dan segala jalan ketika kita selalu berseru kepadanya. Dan ini dibuktikan oleh saudara kita, saudara kasih Jurgen Damanik, di dalam kesaksiannya pada saat kita penelaahan Alkitab maupun di dua syafaat, ya cukup berkesan, dan waktu yang diberikan Tuhan bagi dia telah dilakukannya sesuai dengan pesan daripada Yesus Kristus. Setiap waktu dan setiap saat dia berikan waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya hari lepas hari. Ini kami dapat lihat di dalam kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh saudara almarhum saudara Jurgen Damanik di dalam pertemuan-pertemuan kita yang kita lakukan 2 kali seminggu. Walaupun secara waktu, berjalannya waktu masih dikatakan singkat, tetapi
dari kenyataan Inang dan guru kami Ruth, itulah yang dilakukan oleh Bapak selama hidupnya. Bukan sia-sia dia hidup, tidak. Tuhan melihat itu nanti. Dan kami percaya Bapak Jurgen sudah bersama-sama dengan Yesus sekarang di surga. Dan kami percaya Yesus Kristus akan terus menolong Ruth di dalam kehidupannya, juga Inang Guru Purba. Itulah yang dapat kami berikan sebagai topangan iman dan topangan kekuatan bagi Inang dan Ruth dan keluarga Damanik semua. Ya, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita bersama-sama. Demikian dari kami keluarga dan juga mewakili teman-teman Suara Injil Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh ditambah dari Amang Sintua Dr. Marwatal dan Amang Jarudin Siagian? Ya, mulai Amang. Selamat malam untuk kita semua, khususnya untuk keluarga Inang Jurgen Damanik dan Ruth yang ikut dalam Zoom ini. Kami atas nama keluarga dan atas nama grup PA Injil ini, Inang, berduka cita atas kepergian Amang Jurgen yang sudah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang telah Inang sampaikan tadi, kronologis dari tanggal 5 dirawat di Rumah Sakit Hermina sampai meninggalnya di Rumah Sakit Columbia, itu bukan suatu kebetulan dan Tuhan tahu, sepengetahuan Tuhan tahu itu, Inang. Oleh karena itu apa yang bisa kami sampaikan di sini, walaupun singkat pertemuan kami di Zoom ini, Inang, tetapi bukan soal singkatnya, tapi bagaimanapun Amang Jurgen almarhum telah memberikan pengalaman imannya tadi, seperti yang disampaikan Amang Pendeta Siagian, bahwa itu adalah satu pengingat buat kita yang masih hidup di dunia ini. Dan juga untuk keluarga Inang dan Ruth yang ditinggalkan. Oleh karena itu, apapun itu, yang pasti sepengetahuan Tuhan. Hanya satu yang bisa untuk menolong Inang, seperti tadi nyanyian Tuhan memimpin langkahku, itulah yang akan menguatkan Inang. Karena secara fisik kita sudah terpisah, tetapi secara rohani kita tetap berada bersama-sama dengan Amang Jurgen. Tapi yang pasti, kalau Inang sama Ruth menyerahkan kehidupan yang akan dijalani ini, pasti sih yang secara fisik akan sedih dan mengingat segala pengalaman Inang secara langsung dan Ruth di dalam kesehariannya menjelang kepergiannya. Oleh karena itu, sekali lagi, kiranya Inang dan Ruth dan keluarga besar Damanik ditolong Tuhan untuk menerima kepergian Amang almarhum, dan Inang secara khusus dan Ruth dikuatkan langkahnya untuk menjalani kehidupan seterusnya. Hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan dalam hidup kita ini. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan atas nama keluarga dan atas nama grup PA ini. Semoga Inang dan Ruth kuat melangkah ke depan untuk menjalani kehidupan. Begitulah yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Amang Jarudin Siagian. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kembali kami dari grup
yang selama ini dengan Amang Jurgen dan juga atas nama keluarga menyampaikan ya rasa simpati dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Amang Jurgen ya ke rumah Bapa di surga. Memang ya kita pikirkan tentang kehidupan ini memang bukan kita yang punya, tetapi Tuhanlah yang telah menentukan. Firman-Nya yang di Pengkhotbah 3 juga dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu juga untuk mencabut apa yang ditanam. Ini firman Tuhan, kita percaya sebagai orang pengikut Kristus dan orang Kristen bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Dan di sisi lain juga kita meyakini bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ini juga firman Tuhan ya dan amin. Jadi kita tahu persis ya Inang ya dan juga Ruth di sini bahwa Amang Jurgen itu dikasihi oleh Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan oleh yang terdahulu juga menyampaikan bahwa Tuhan itu mengasihi Amang Jurgen dan sangat berharga di matanya. Itu yang perlu kita pegang dalam hati kita. Kalau memang kita sangat mengerti, ya, walaupun pada saat ini bagaimana sedihnya, bagaimana pilunya ditinggal oleh pasangan. Bagaimana sedihnya, bagaimana pilunya ditinggal oleh papa tercinta. Tetapi saya tidak bisa memahami secara mendalam, ya, karena saya juga belum pernah mengalami ditinggal oleh kekasih atau pasangan. Dan mungkin nanti ada yang bisa, kalau kita bertanya seperti itu adalah dari mereka yang telah pernah mengalaminya. Nanti bisa berbagi rasa. Jadi karena saya tidak bisa mengatakan walaupun bisa saya rasakan, kami hanya bisa memberikan suatu penghiburan dari firman Tuhan dan juga penopang hidup dalam keluarga almarhum secara terkhusus untuk Inang Buru Purba dan Ruth. Ya, untuk penopang seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Yang pertama juga perlu kita ingat memang agak-agak sedikit sulit kita pahami, tetapi lambat laun biarlah Tuhan nanti yang memberikan pengertian yang sangat mendalam bahwa Tuhan itu tidak pernah berbuat salah. Apapun yang diberikan, dengan cara apapun, diberikannya secara yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, sekalipun memang pada saat ini saya mengerti, makanya saya tidak bisa mengatakan tadi, saya mengerti, saya bisa merasakan bagaimana sedihnya perasaan Ina yang ditinggal pasangan. Tapi saya tidak bisa menceritakan begitu dalam karena memang rasa itu belum pernah saya alami. Tetapi saya mengatakan bahwa Tuhan mengerti itu. Mungkin sulit kita pahami pada saat ini, tetapi Tuhan pasti akan memberikan secara pelan-pelan supaya nanti keluarga dan juga keluarga Damanik semua mengerti mengapa seperti itu. Ternyata itulah yang terbaik. Karena Tuhan kita tidak pernah memberikan ya yang bukan yang terbaik. Memang sulit kadang-kadang kita pahami. Ya. Itulah yang terbaik sehingga ya yang kita bisa menopang dalam hal ini jangan sampai ada lagi ya jangan sampai ada yang mengatakan mengapa dan mengapa ya
Jangan selalu bertanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Ruth juga jangan begitu, karena memang itulah yang terbaik bagi Tuhan. Ya kita memohon, tunjukkanlah Tuhan, apa yang terbaik ini bagi kami. Kami percaya bahwa Ruth tidak kehilangan Bapa. Sesungguhnya ada Dia di sorga, seperti yang kita percayai. Tetapi sebagai pengganti dari Bapa sekarang, terutama juga untuk Inang, adalah Tuhan kita itu sendiri yang menjadi ayah atau bapak di dalam rumah tangga. Nah, di samping itu juga pasti kita imani ya 1 Tesalonika 4 ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, dalam hal ini Amang Jurgen yang sudah meninggal, dia ada di dalam Yesus dan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi artinya tidak kemana-mana. Kita percaya, kita yakini bahwa Amang Jurgen sudah ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah baginya. Nah, kalau rindu Inang atau Ruth rindu sama Papa, berdoalah kepada Tuhan, ya. Biar suatu ketika nanti, di suatu waktu yang Tuhan telah tentukan, bisa bertemu kembali di tempat yang Tuhan telah tentukan. Tapi sebelum itu, itulah yang kami bisa berikan sebagai penghiburan. Tetaplah kita bekerja, tetaplah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ya, itulah yang menjadi penghiburan, ya mungkin nanti dari Inang yang lain, dari saudara kita yang lain, masih bisa memberikan yang lebih mengena lagi, yang bisa lebih menyentuh untuk ya membangkitkan semangat dari Inang dan juga Ruth dan juga keluarga besar Damanik terutama. Demikian sedikit penghiburan dari saya, kiranya Tuhan yang menguatkan dan Tuhanlah yang memberkati keluarga Inang, Guru Purba, dan juga anak kami Ruth bersama keluarga besar Damanik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kaum ibu, lebih dahulu yang senior ya, Inang Sintua Vince, yang juga tentu sudah lebih banyak pengalaman makan asam garamnya kehidupan, mungkin bisa memberikan kata-kata penghiburan lebih lanjut. Silakan. Ya. Salam bagi kita semuanya. Halo. Ya, bisa didengar ya. Puji Tuhan kalau grup kita di WA ini tetap merupakan satu keluarga, dan saat ini kita lakukan suatu acara penghiburan ya Inang ya, bukan untuk mengungkit-ungkit yang sudah lalu ya Inang ya. Jadi saya Vince Huta Barat ya, saya bisa ada di sini. Kalau Inang lihat saya, sepertinya saya ini orang yang sukacita, orang yang bahagia ya begitu ya. Seperti nggak pernah mengalami sesuatu yang pahit atau yang berat begitu. Itu semuanya karena Tuhan. Tapi kalau saya bukakan semuanya, waduh, saya sendiri heran melihatnya. Jadi saya sendiri Nang, mungkin di antara semuanya kita yang hadir ini, sayalah yang bisa merasakan bagaimana hancurnya hati Inang sekarang, bagaimana kecewanya, bagaimana macam-macam datang. Mungkin kita nggak setuju, mungkin kenapa bisa begini, mungkin kita pun sampai-sampai saya katakan saya sendiri sampai menyalahkan Tuhan begitu. Sampai saya bilang Tuhan kejam. Karena saya sudah lebih dahulu mengalaminya. Di tahun 1983. Artinya 39 tahun yang lalu. Kalau saya lihat situasinya Inang Boru Purba, masih jauh lebih syukurlah daripada apa yang saya alami. Saya nggak apa-apa bersaksi sebentar supaya Inang dikuatkan ya. Kami hari itu tinggalnya di Biak, di Papua. Jadi anak saya 4, yang paling kecil itu umur 1,5 tahun, kami bawa ke Pematang Siantar, Inang,
untuk dibaptis karena di sana kan GKI. Cara baptisnya juga beda, bergerombol begitu. Jadi agak beda. Jadi anak-anak ini semuanya kami bawa baptis ke Pematang Siantar begitu. Jadi ini kami bawa. Nah, artinya baptisnya hari Minggu, seminggu lagi semua sudah dipersiapkan. Hari Minggu ini kami baru pulang gereja, terus dia meninggal begitu. Jadi dia nggak jadi melihat, artinya anakku yang kami bawa untuk baptis itu nggak jadi dibawa baptis. Dan meninggal tiba-tiba. Memang selama ini dia memang mempunyai sakit darah tinggi, tapi nggak pernah sampai dibawakan dirawat dokter gitu, tidak kontrol aja begitu. Jadi seperti itu. Nah, tidak tahu saya bagaimana hancurnya hati saya berontak, saya harus pulang lagi ke Biak, dan anak saya yang 2 itu belum kenal siapa-siapa, harus tinggal di Pematang Siantar, nggak mungkin saya bawa, mana ongkos mahal. Jadi hanya yang bayi inilah yang saya bawa pulang ke Biak untuk, ya karena kami tinggal di Biak. Di Biak pun dilakukan lagi acara yang sama seperti di Pematang Siantar. Kumpul lagi semuanya pada datang begitu. Jadi 2 kalilah saya hadapi. Nah, sesudah itu karena keluarga meminta supaya kami pindah, jadi saya uruslah pindahnya begitu. Jadi saya pun pindahlah ke Pematang Siantar. Itulah jalannya saya berada di Pematang Siantar ini sampai hari ini. Jadi bukan hanya itu saja, begitu anak saya yang nomor 3 itu laki-laki, karena 2 perempuan, jadi ketiga laki-laki, dia sayang sekali sama anak yang nomor 3 ini. Nah, jadi dia merasa kehilangan, dia usia 4 tahun pada saat itu, dia merasa kehilangan, sehingga ketika dia sudah mulai kelas 2 SD, diingat-ingatnya itu, dihitungnya berapa tahun yang lalu bapaknya meninggal sampai bulannya dia tahu. Buktinya ketika dia SMP kumat, ditanya sama guru BP-nya, bapakmu siapa? Katanya, karena mereka belum tahu. Oh, bapak saya sudah meninggal sekian tahun, sekian bulan. Nah, jadi itu menjadi satu pemikiran sama dia. Jadi mulai kelas 2 SD, anak saya ini sakit, Inang. Bolak-balik ke rumah sakit sampai kelas 3 SMA. Nah, jadi bukan hanya kehilangan suami yang saya harus alami, anak yang sakit yang harus saya pikirkan, yang nggak kumat malam, yang nggak kumat siang bolong, yang pas nggak ada siapa-siapa harus saya bawa larikan ke rumah sakit, bermacam-macam rumah sakit sudah kami jalani. Jadi itulah Inang, memang begitulah cara Tuhan untuk pada saat itu ketika orang memberikan kata-kata penghiburan, katanya kau nggak ngerti sekarang, nanti kau ngerti, katanya. Semua itu nggak mau saya dengar, saya abaikan. Bukan kamu yang merasakan, tidak mau saya mendengarnya. Saya bilang saya tidak setuju, saya tidak mau. Jadi lama saya baru bisa kembali, Nang. Lama saya baru bisa ini. Itu pun itu karena saya mengingat satu lagu, Tuhan Yesus langsung mengatakan, mari ya, dengan aku dengar suaranya. Di tengah jalan ketika aku berjalan sendiri, ku dengar suaranya. Mari datang kepadaku. Ku angkat dari bahumu. Di grup ini sudah pernah saya saksikan. Ku angkat dari bahumu bebanmu yang berat, katanya. Dan itu dilakukannya. Jadi setiap aku merasakan sedih, kurasa, terus itulah yang kunyanyikan suara Yesus ku dengar. Itulah membuat aku bisa kembali lagi. Nah, sesudah aku kembali, aku tetap ikut di dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Saya tidak keluar daripada gereja begitu. Saya sampai terus-terus diminta untuk mengurus ini, mengurus. Jadi selalu diberikan tugas kepada saya. Sampai detik ini saya masih bertugas untuk di gereja. Walaupun saya sudah pensiun. Ini saya sudah menjelang 75 tahun, Inang. Nanti November saya 75 tahun. Jadi kalau Inang lihat seperti saya nggak kurang satu apa. Jadi semuanya yang kurasakan itu, semuanya Tuhan hadir memberikan pertolongannya, bahkan banyak mujizat yang kualami di dalam hidupku, sehingga banyak sekali aku bisa menguatkan siapa-siapa. Kalau di mana-mana ada yang
suaminya meninggal, selalu aku yang dicari untuk memberikan kata-kata penghiburan karena Inang itu sudah mengalami dan sebagainya. Jadi belum ada saya lihat hal yang seperti saya alami dialami orang. Artinya meninggal di tempat lain harus pulang lagi, urus lagi, pindah dan sebagainya dan sebagainya. Kalau Inang kan sudah ada rumah, tinggal meneruskan saja. Kalau saya sama sekali seperti kapal pecah. Jadi satu barang pun tidak ada yang bisa saya bawa dari sana, hanya apalah diusahakan tetangga-tetangga, bawalah ini katanya untuk kenang-kenangan. Jadi hanya beberapa barang, potong barang saja yang bisa saya bawa untuk kenang-kenangan. Rumah saya belum ada, jadi harus saya cari rumah lagi untuk kami. Jadi bersyukurlah Inang. Coba bandingkan, Inang sudah tinggal meneruskan saja. Kalau saya berantakan, Inang berantakan begitu. Jadi nggak usah takut. Sampai sekarang saya tetap sehat dan kuat. Saya nggak pernah sakit. Sampai saya bilang, rasanya sakit kepala itu seperti apa ya? Nggak bisa saya rasakan kayak mana sakit kepala. Nggak pernah saya dikasih Tuhan sakit penyakit begitu. Sampai sekarang. Jadi mujizatnya banyak sekali. Jadi yang saya sampaikan, jangan takut Inang. Nanti bagaimana Ruth ini, bagaimana Ruth, teruskan aja cita-citamu. Apa cita-citamu sebelum Amang Jurgen berangkat? Teruskan saja, jangan takut. Jangan takut. Pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan akan selalu hadir. Dan memang itu janjinya. Jadi karena langsung kamu sudah punya Bapak itu adalah Tuhan menjadi Bapamu, ya. Minta saja apa? Minta saja kekuatan, minta saja apa yang kamu butuhkan, minta saja. Jadi lebih dekat kamu rasanya. Kalau dulu kan Bapak dunia ini yang kamu apakan, jarang langsung ke Tuhan. Sekarang langsung ke Tuhan. Jadi itulah satu nilai plusnya. Jadi Inang, kalau Inang merasa pengen untuk supaya lebih dikuatkan, bisa menghubungi saya. Ada nomor saya di grup ini. Jadi Inang jangan pernah takut. Jangan bayang-bayangkan lagi bagaimana, lihatlah ke depan. Ke depan ada Tuhan Yesus yang siap untuk menuntun perjalanan Inang untuk selebihnya. Jadi untuk seluruh keluarga juga saya katakan supaya tetap berjalan bersama Yesus. Jadi jangan keluar dari jalur itu, tetaplah kalau mau menangis saja sewajarnya kita nangis saja. Kalau mau kesal saja, tapi jangan untuk seterusnya. Sesudah itu kita akan jatuh bangun seperti itu. Jadi tetaplah kuat. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Jadi kalau bagi saya sudah tahu apa rencana Tuhan. Tuhan mau pakai saya di bagian rohani untuk menguatkan orang, untuk menasihati orang-orang. Karena Tuhan memberikan karunia-karunia-Nya. Jadi selebihnya dibantu Tuhan kita untuk supaya kita dibekalinya untuk melayani sesama. Jadi pada waktu yang lalu itu orang bilang kamu nggak tahu apa rencana Tuhan. Sekarang saya sudah mengerti. Rupanya saya mau dipakai Tuhan. Jadi Inang juga begitu. Ada rencana Tuhan. Kita belum tahu. Mungkin Inang belum tahu sampai pada saat ini. Jadi itulah. Mulai hari ini Inang adalah artinya kami mengadakan acara ini. Terhiburlah Inang. Bahwa kami pun merasa kehilangan kok Inang. Bukan hanya Inang yang kehilangan. Karena Amang ini nggak pernah nggak memberikan komentarnya atau pendapatnya atau apa, selalu hadir, dan bukan hanya hadir saja, tetap memberikan suatu pemikiran begitu. Bahkan kesaksiannya juga yang saya di tengah-tengah Islam katanya begitu, seperti dikatakan Amang tadi, banyak keluarganya yang agama Islam. Jadi dan juga Inang ketika mulai sakit pun kami semuanya bergumul Inang. Kami semuanya berdoa. Hanya saya bukan kita kurang berdoa. Memang sebagai orang yang punya Tuhan, kita tahu bahwa memang sudah itulah waktunya bagi Amang Jurgen. Jadi bersyukurlah kita dalam waktu yang singkat itu kita boleh bersama-sama dan banyak kesaksiannya yang bisa kami ingat untuk menguatkan kita semua. Jadi terhiburlah Inang ya, adalah artinya ya. Cari nomor saya di situ, bisa saya dihubungi mau malam mau jam berapa. Saya pun sampai malam pun sampai jam berapa, kalau ada yang nelpon saya semuanya. Itulah Inang. Ya terpujilah Tuhan kita. Sampai sekarang saya berhati dan anak-anak saya sudah selesai kuliahnya. Kalau kemarin itu masih kecil-kecil, masih bayi dan sebagainya. Sekarang sudah selesai. Jadi terpujilah Tuhan. Saya berani menyaksikan
ajaibnya Tuhan kita itu, luar biasa Tuhan kita itu, karena sudah saya rasakan. Itulah ya, Tuhan Yesus memberkati Inangnya, memberkati seluruh keluarga. Ya Ruth ya, jangan putus asa, maju terus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mewakili yang di luar kota Medan, yang dari Jawa, Jakarta, Ito Lidoana, Inang Rosalia, Kak Murganda. Silakan siapa? Ini Inang Lina Maria di luar Sumatera kah? Nah, nanti yang terakhir dari Medan ya, silakan. Terakhir pun. Oh, Pendeta Ningrum nanti terakhir ya. Ya, silakan dari Ito Lidoana. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom, Inang. Puji nama Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita ada untuk boleh mengadakan satu penghiburan buat keluarga Amang Jurgen Damanik, yaitu berkeluarga, yaitu Ibu Inang Purba dengan Ruth. Memang setelah kami mendengar berita ini, Inang, semua kami terkejut. Boleh dikatakan sampai saat ini wajah Amang Jurgen itu di Zoom ini sepertinya masih ada gitu ya. Actingnya, cara bicaranya, saya bisa masih benar-benar mengingat. Tetapi seketika berita itu nyampe kepada kita, Tuhan Yesus tolong dia. Memang kita semua berdoa, masukkan juga doa syafaat kita, tapi itu kehendak Tuhanlah yang jadi. Namanya berubah. Hijau. Ya. Jadi Inang Purba dengan Ruth, janganlah berkecil hati, jangan bersedih, percayakan semua kepada Tuhan. Mungkin ini semua ada rencana Tuhan yang paling indah buat keluarga ini. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dialah sumber penghiburan yang sejati buat Inang Purba dan Ruth, anak kami. Ya, kami juga sangat sedih, sangat terpukul dan berduka sekali ketika kami dikatakan bahwa Amang Jurgen sudah pergi. Seolah-olah saya pribadi tidak percaya ya secepat itu ke Tuhan gitu. Tapi memang hidup ini adalah kesempatan yang boleh kita bersama dengan Amang Jurgen di acara PA kita saling memberkati, dan Amang Jurgen juga saling semangat saat di acara PA kita di dalam Zoom. Jadi satu hal yang perlu buat Inang Purba dengan Ruth, saya mau kasih kutip firman Tuhan ini menjadi satu pegangan Ruth dengan Mama, yaitu yang terambil dari Mazmur 119 ayat 49 sampai dengan 50. Saya mau coba bacakan Mazmur ini. Haleluya. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam kesengsaraanku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Ini menjadi pegangan buat Ruth dengan Mama. Janji Tuhanlah yang akan menghidupkan keluarga ini untuk kelangsungan hidup. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan. Hadirnya Tuhan di dalam hidup Inang Purba dengan Ruth, pasti akan ada sukacita ketika kita bersama dengan Tuhan. Kalah sedih yang diingat Inang dengan Ruth, tapi satu hal, janji Tuhanlah yang menghidupkan. Karena janji-Mu-lah aku boleh berharap. Berharaplah kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan di dalam segala hal. Apapun yang diinginkan atau dicita-citakan Ruth,
pasti berhasil, serahkan kepada Tuhan. Dan saya juga saya katakan kepada Inang Purba, tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Amang Jurgen sudah bersama dengan Tuhan. Jadi kita boleh juga katakan seperti kita menyusul tinggal Andre. Tapi bagaimana hidup kita saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah Inang dan Ruth kuat di dalam Tuhan, karena hanya satu-satunya itulah kekuatan, pengharapan dalam iman kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan, ketika rindu, ketika mengingat. Memang seperti Inang Pince katakan, boleh menangis, boleh berteriaklah, berdoalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ada satu kekuatan yang indah yang akan Tuhan berikan kepada Ruth dan Inang. Saya percaya Inang kuat, saya percaya Ruth juga kuat bersama dengan Tuhan. Jadi walaupun seperti ini perginya Papa, Tuhan punya rencana. Papa Ruth sekarang Papa yang di surga, Papa yang memiliki segala-galanya. Dia akan memberikan dan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Percayakan semuanya Inang berubah dengan Ruth kepada Tuhan. Kalau mungkin saat ini Inang hanya boleh kami katakan, kata penghiburan ini mungkin masih belum bingung gitu ya. Tapi saya rindu Mazmur 19 ayat 49 sampai ayat 50 ini, 2 ayat ini mencari satu kekuatan buat Ruth dan Inang. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati dan kuat dan sehat di dalam Tuhan. Mungkin ditambahin teman-teman yang lain. Shalom. Baik, terima kasih. Mewakili yang dari Medan, mungkin dari Inang Sintua Lince, Inang Sintua Rosita, Inang Evi, dan Inang Linda yang kemarin hadir ya di acara, tapi satu orang sajalah mewakili yang di Medan. Siapa? Silahkan. Ya, Inang Linda. Boleh, Amang, boleh. Ya, silakan Inang. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Horas Inang, Inang Boru Purba, dan juga Boru kami Ruth. Tentu sama dengan yang lain, Amang Inang yang lain tadi, kami merasakan duka yang dalam atas kepergian Amang terkasih, Amang Jurgen Damanik. Dan itu sudah Inang lihat sewaktu kami datang melawat dan menyalam Inang, memberikan kata-kata penghiburan. Namun secara grup kami juga hadir bersama malam ini. Dan kami pun bersuka cita karena Inang dan Ruth boleh bersama-sama dengan kami. Satu hal yang mau saya katakan, tadi sudah banyak kata-kata penghiburan. Dan saya percaya dari mulai kejadian Amang dipanggil sampai pada saat ini, saya percaya baik dari gereja, dari marga, dari punguan yang diikuti, tentu kata-kata penghiburan itu sudah banyak. Tetapi ada kalanya memang kata-kata penghiburan itu tidak semuanya kita masukkan di hati karena terhalang oleh karena duka itu. Itu persoalannya. Kita fokus di duka kita, akhirnya kata-kata penghiburan itu tidak masuk. Kenapa saya katakan begitu? Ini pengalaman pribadi ya, terkhusus buat Ruth. Saya ini, kau bisa memanggil saya Inang Muda mungkin ya, atau Mak Tua, karena suami segala. Nah, saya Ruth, sewaktu saya bayi, saya dilahirkan, mama terkasih sudah meninggal. Jadilah saya diasuh ibu sambung. Bisa dibayangkan itu ya. Pada saat itu zamannya itu bisa kita bayangkan, tidak usah dikisahkan. Nah, tidak sebegitu lama lagi, belum tamat saya SMA, Bapak yang menjadi andalan saya pun dipanggil Tuhan. Jadi, saya kembali ke Opung. Opung pun dipanggil Tuhan. Bayangkan ya Ruth ya, bayangkan ya Ruth. Proses hidup itu sangat berat. Sampai saya pernah katakan ke Tuhan, Tuhan kalau begini saya tidak sanggup hidup. Saya mau ikut orang-orang yang saya kasihi,
Saya mau ikut orang tua saya mau ikut opung saya. Itu saya katakan. Karena tidak mungkin saya dalam posisi itu bisa bertahan. Tetapi itulah ajaibnya Tuhan itu. Saya dibawa keluarga ke Kalimantan, saya dipertemukan dengan suami, saya diberikan anak-anak, saya pensiun ke Medan dan kembali berkenalan dengan anak Jurgen di Zoom kita ini. Dan saya bertemu dengan Inang kemarin waktu di rumah duka. Yang mau saya katakan ya Inang, terutama Ruth, kadang kita melihat ke belakang ya, buasa songonon, au songonok kiam ma, ai songonan ma, ai songonon ma, buasa dak kubuah maruba tusianu, buasa songonon, buasa sanga songonon. No, paso ungut-ungut mi kata Tuhan. Kenapa? Tatap masa depan. Kalau kau mengingat lagi yang lalu-lalu, yang ada penyesalan. Kalau stop di saat ini, yang ada duka, air mata terus menurus, air mata yang ada duka. Jadi bagaimana? Tatap masa depan. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Banyak kesaksian mungkin di sekitar Inang, itu bisa menjadi bagian untuk penghiburan untuk Inang. Untuk pasti melangkah bahwa di perjalanan Yesus di Joloku, kalau Tuhan sudah mendahului kita, siapa lagi musuh kita? Di bidang mana lagi kita lemah? Tidak, kita sudah diperlengkapi semuanya. Dan satu hal, bahwa seperti kata Paulus ya, aku telah mengakhiri pertandingan. Bahwa Amang itu sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tentu dengan kesaksian kami tadi di sini, bahwa pertandingan itu berakhir dengan baik. Bagaimana dengan Ruth? Bagaimana dengan Inang? Bagaimana dengan kita semua di grup ini? Mampukah kita memberikan pertandingan yang memuaskan buat orang-orang yang kita tinggalkan? Seperti hal inilah, banyak kesaksian. Mungkin juga dari Punguan banyak kesaksian bahwa Amang itu begini, Amang itu baik, Amang itu begini. Itulah harta yang paling berharga yang bisa diwariskan. Coba bayangkan kalau Amang itu pergi, kesaksiannya seperti ini. Oh, patut duatong. Oh, patut duatong. Itu menyakitkan. Itu membuat Inang dan Ruth semakin sedih. Tetapi saya rasa kepergian Amang ini justru Amang itu sendirilah yang menghiburkan Inang dan Ruth. Jadi buat anak kami Ruth, Inang ini sedih ya, karena teman hidupnya sudah tidak ada. Dari nol, Inang ini mungkin bersama dengan Amang memulai segala sesuatunya. Nah, sekarang Amang sudah tidak ada, tentu Inang bersedih. Hadirlah Ruth sebagai penolong buat Inang. Mengambil posisi bapak kita itu untuk jadi teman buat mama. Jadi tidak selamanya Ruth jadi anak, jadi teman buat Inang. Begitu juga Inang, Ruth ini sudah kehilangan bapak yang selama ini melindungi dia, mengayomi dia. Hadirlah Inang sebagai bapak untuk Ruth. Itulah artinya bertolong-tolongan. Jadi kalau itu bisa terjadi, saya percaya Tuhan hadir terus menuntun keluarga anak kami Ruth dan Inang Boru Purba. Saya percaya perjalanan ke depannya pun, walaupun itu perjalanan gurun pasir yang sangat sulit, yang seolah-olah tiada air di sana, percayalah, oasenya Tuhan ada untuk Inang. Di perjalanan itu ada Tuhan untuk Inang dan Ruth. Apa yang telah dicita-citakan oleh Amang untuk keluarga, untuk Ruth, untuk anak terkasih, teruskanlah itu. Itulah menjadi penghargaan Ruth kepada Bapak, kalau cita-cita Bapak itu bisa diteruskan dengan baik. Jadi untuk Inang dan Ruth, sekali lagi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saya percaya Ruth dan Inang akan meneruskan hal-hal yang baik dari Amang Jurgen. Tuhan memberkati kita semua, terkhusus Ruth dan Inang. Shalom. Terima kasih. Sudah boleh yang terakhir, Pendeta Ningrum? Sebelum Pendeta Ningrum mau bicara dari Inang Rosalia, ya. Ya. Salam buat kita semua. Halo. Salam buat Inang Boru Purba dan anak Ruth dan Amang Suandi dan Manik. Kelihatannya sudah banyak yang dikatakan oleh teman-teman untuk penghiburan sebagai juga turut berduka. Dan kami juga, saya dan mewakili keluarga dan mewakili juga dari grup ini, menyatakan ikut berduka cita Inang. Semoga Inang cepat terhibur, demikian juga Ruth. Kami saya sendiri terkesan dengan Amang Jurgen Damanik yang kelihatannya sangat, selama mengikuti Zoom ini sangat tekun. Sangat tekun saya lihat dari
penampilan juga dari bicaranya selalu ikut ambil kontribusi untuk menyatakan pendapat. Dan juga yang Inang, ada yang saya ingat dari kata-kata Amang Damanik, Amang Jurgen, yang oleh teman-teman dari tadi saya ikuti Zoom ini belum ada yang menyatakan, makanya saya jadi ikut berbicara karena belum ada yang menyatakan, yaitu saya sangat terkesan dan ingat kata-kata Amang Jurgen Damanik yang menyatakan, waktu itu kami diskusi mengenai bahwa kita harus menghafal seluruh isi Alkitab itu. Amang Marbun selalu menyatakan, baca seluruh Alkitab, baca tiap hari. Jadi sepertinya harus menghafal isi semua Alkitab itu. Tapi Amang Jurgen berkata lain. Itu yang saya ingat, Inang. Abang itu mengatakan, saya merasa saya tidak perlu menghafal seluruh isi Alkitab. Tapi saya merasa beberapa ayat Alkitab yang saya hafal, saya ingat, tapi itu saya jiwai dan saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya pikir itu bisa menjadi untuk kenangan bagi Ruth, bahwa Bapak sudah menghafal banyak juga isi Alkitab, dan katanya sudah melakukan dalam kehidupannya. Saya jiwai dan saya renungkan, saya lakukan dalam kehidupan saya. Jadi itu kenangan yang indah ya Ruth ya. Juga bagi Inang, bahwa Amang sudah melakukan, bukan hanya mendengarkan kata-kata Alkitab, bukan hanya membaca dan mengetahui, tapi juga melakukan. Itu menjadi kesaksian bagi kita semua, bahwa memang kalau kita membaca Alkitab harus juga melakukan. Jadi itu Inang, bahwa juga Amang Suandi, mungkin Amang Suandi ini adiknya ya? Iya, bahwa itu menjadi kenangan yang manis bagi keluarga, bahwa Amang Jurgen sudah melakukan. Jadi Amang, Inang, sama Ruth, biarlah hal itu turut menghiburkan hati Inang, Buru Purba, Amang Suandi, dan anak kita Ruth, supaya itu menjadi kenangan yang manis bagi Papa ya. Jadi hanya itu yang dapat saya katakan, karena yang lain sudah menyatakan lebih banyak lagi. Tapi itu yang saya ingat tadi belum dikatakan orang. Sekian Amang, sekian Inang yang dari saya. Semoga Inang, Ruth, dan demikian juga Amang Suandi cepat terhibur dan dikuatkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, sebenarnya itu juga ada di klip video yang saya sudah persiapkan tadi, tetapi karena ada gangguan teknis. Tapi nanti saya akan coba sambung dengan acara kita sekarang, supaya klip itu nanti bisa ditampilkan, dan Inang dengan Ruth dan keluarga besar Damanik nanti akan bisa melihat itu di YouTube ya, bisa nanti dibuka. Ya, yang terakhir Pendeta Ningrum, silahkan Pendeta Ningrum. Ya, terima kasih Opung. Terusus buat Ruth, Amang Jurgen sudah menghadap Bapa di surga. Ruth, hidup life is go on. Hidup ini terus berputar. Jadi buktikan bahwa anak dari Amang Jurgen bisa berhasil dimanapun Ruth berada. Ruth adalah surat yang terbaca di dalam kehidupan Amang Jurgen. Jadi Ruth tunjukkan bahwa Amang Jurgen yang ada di dalam diri Ruth itu ada dalam Ruth, bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Ruth. Jadi surat yang terbaca itu adalah kehidupan Ruth. Ruth tunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidupku. Bapa telah menghadap Bapa di surga, jadi aku harus tetap berkarya, tetap menjadi anak yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan keluarga. Buat Inang memang berpisah dengan kekasih hati cukup berat. Inang harus tetap semangat, karena di ayatnya yang tadi dikatakan oleh Tulang Jarudin, saya ingat 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita percaya bahwa Amang Jurgen telah berada di surga dan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Kita yang hidup jangan terlalu bersedih, tetap menjalankan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Suatu saat kita akan bertemu kembali dengan Amang Jurgen di surga yang akan datang. Itu dari saya, Opung. Baik, terima kasih. Ya, Tuhan ayat Sudah.
Saya bisa Amang sebentar. Damanik. Amang Damanik. Iya. Oke, ya. Silakan Abang. Puji Tuhan. Saya ingin menyambung dari pendapat Situa Marbun tadi dengan Situa Boto Rosita. Ya. Situa Marbun tadi kan alangkah baiknya ayat ini kalau diangkat mulai dari 18. Ya. Kan? Kalau yang ke-24 adalah sukacita bersorak-sorak. Saya ayat 18 sama 24 ini saya katakan pribadi sudah saya alami. Ya. Ya. Saya cerita sedikit bahwa saya sudah 4 kali menurut saya lepas daripada maut. 4 kali saya alami pribadi lepas daripada maut. Yang pertama, saya kena luka bakar 40%. Saya di opname di Rumah Sakit Hermina Pardede Medan tahun 80 selama 6 bulan. Oh. Suster perawat itu orang Belanda dulu di situ mengatakan bahwa ini sudah kritis, tidak ada harapan. Tapi puji Tuhan, saya sampai saat ini masih hidup. Yang kedua, saya kena fistula. Saya dirawat di Rumah Sakit Columbia 3 bulan. Abses fistula. Yang ketiga, saya kena serangan jantung. Saya sampai sekarang masih berobat. Yang keempat, saya kena serangan COVID. Dirawat 2 minggu di rumah sakit. Jadi semua saya alami itu, setelah saya renung-renungkan, Tuhan itu alangkah baiknya. Tuhan itu bagi saya adalah juru selamat. Tapi terus sengaja saya belum bisa melaksanakan seperti yang dikatakan Situa Marbun tadi sebagai pekabaran Injil untuk bagi orang lain untuk menarik. Saya ambil satu kasus. Sewaktu saya di Aceh, saya itu berbicara tentang nats Kristen aja, nats kita di firman ini. Bagi rekan-rekan saya sepekerja, saya hampir 10 tahun tidak naik jabatan. Karena mereka tahu bahwa mereka melaporkan ke direksi kalau Damani itu ada berbicara masalah Alkitab. Ya. Itulah ekstrimnya di Aceh. Dan juga ada seseorang yang namanya hamba Tuhan sampai lari karena dikejar tengah malam, lari ke Medan ini, anak istrinya sampai ditinggalkan di Birun. Itu kisah nyata. Karena dia mau pekebaran Injil di Aceh. Memang sangat berat, seperti Pak Marbun bilang tadi, alangkah baiknya kita ini memberitakan Injil kalau bisa kita tarik 1:6. Kalau di Aceh itu, tidak usah menarik orang untuk ikut sama kita. Untuk mendengarkan aja, kita dengarkan aja, kita dihujat, kita dicemooh, kita tidak dianggap lagi sebagai teman. Disebut kita sebagai pengajaran sesat. Itu yang saya alami. Memang dalam hal ini ada kontradiksi. Kontradiksinya menyatakan dimanapun kita harus mengabarkan Injil, melepaskan jiwa-jiwa yang tersesat. Kita harus menarik, gitu kan. Tapi kalau melihat daerahnya sesuatu yang sangat tidak memungkinkan, ada juga di dalam Alkitab itu mengatakan kita harus bijak supaya selamat jiwa. Jangan dikatakan nanti kita mati konyol. Seperti pembicaraan kita yang PA kita tadi malam. Jadi hal ini sangat menarik memang. Jadi saya bersyukur bisa membaca nats ini di Mazmur 118 ini, ayat ke-18 dan ke-24 ini. Mengenai kita ini dan juga Pak saudara kita tadi
pendahulu menyatakan Pak Washington bahwa itu sudah diselamatkan, bahwa banyak orang-orang yang katakanlah yang kita ini bukan non-Yahudi, bagaimana untuk mendalami dan bagaimana untuk pengajaran itu yang benar, dan juga untuk kita bisa, kalau menurut saya, seturut dengan kehendaknya, kita menjalankan apa aja yang kita pelajari, kita aplikasikan, dan juga ya semoga kita ini bisa menjadi penarik orang-orang yang tersesat, walaupun perkataan kita itu maksud saya bukan sebagai pekebaran Injil, tetapi saya memberikan contoh waktu saya di Aceh. Kalau pemekaran Injil itu saya tidak berani, tapi saya berbuat daripada perbuatan. Kita berbuat, kita misalnya dilihatnya berdoa, waktu sebelum kerja, sesudah pulang kerja kita berdoa, dilihatnya kita berbuat baik, tidak pernah bicara kasar, dan lain-lain sebagainya. Itu menurut saya sudah suatu contoh untuk mereka, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti kita secara tidak langsung. Sampai ada orang mengatakan, teman sekerja itu, orang Aceh itu, bisa nggak dilihat Alkitabnya? Nah, itu suatu saya sangat gembira untuk melaksanakan itu, memperlihatkan itu. Jadi menurut saya, sebelum kita pekebaran Injil, langkah baiknya dulu kita berbuat baik dan memberikan contoh terhadap orang lingkungan kita, yang bagi orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Itu aja dulu mungkin sebagai masukan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Amang. Ya, sekarang waktu kami serahkan kepada Inang Nyonya Jurgen, Boru Purba, Ruth, dan keluarga Damanik, Amang Suwandi yang hadir. Silahkan Inang dan Amang Damanik. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doanya dan juga kedatangan daripada Bapak Ibu ke rumah saya waktu acara Bapak Krut. Saya hanya mengucapkan banyak terima kasih untuk tali kasihnya dan segala-segalanya. Begitu juga untuk kata-kata penghiburan yang diberikan kepada saya maupun kepada putri saya. Semoga apa yang kami dengar begitu baiknya, kami diberikan kekuatan dan juga kesehatan supaya kami dapat dan juga putri saya dapat melanjutkan hidup ini dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ditambahi oleh putri saya. Shalom buat kita semua. Shalom. Terima kasih untuk dukungan doa dari Amang dan Ninang, dari mulai hari pertama Papa sakit sampai penyembuhan juga, cuman ya Tuhan lebih sayang sama Papa, itu yang kita percaya, jadi Papa dipanggil. Dan juga untuk kata-kata penghiburannya juga terima kasih, karena Papa itu yang paling excited kali dia untuk ikut PA ini gitu, sampai dia beli laptop baru sampai jam 7 malam, hari Sabtu Minggu dia tuh selalu standby di tempat biasanya gitu. Jadi dia pokoknya di jam itu dia tuh kayak nggak bisa diganggu lah gitu, saking dia benar-benar excited ya untuk ngikutin PA ini gitu. Dan tapi itu puji Tuhan juga, mungkin ya itulah baiknya Tuhan. Mungkin berapa bulan sebelum Papa dipanggil, dia istilahnya Tuhan menarik Papa untuk lebih dekat lagi sama dia. Kayak itulah kasihnya Tuhan itu gitu. Dan ya kami percaya Papa pergi juga dalam Tuhan. Terima kasih juga untuk semua dukungan doanya. Itu aja bisa disampaikan. Terima kasih Amang Inang. Baik, terima kasih Amang Suwandi. Amang, itu tadi Amang Suwandi keluar. Oh iya. Apakah sudah masuk lagi? Tadi dibilang karena hujan Amang memang kami di Medan ini. Iya. Mungkin daerah ini. Iya. Jadi saya sedikit ya untuk yang terakhir. Ya, Inang Sintorosita dari keluarga juga ya. Iya Mang. Terima kasih Amang untuk kesempatan buat saya pada malam hari ini. Saya sebenarnya merasa terharu Amang. Dengan dengan grup kita ini, saya merasa bersyukur Amang. Untuk Amang dan Inang.
yang begitu terus respect gitu untuk keadaan keberangkatan Amang Ito kami Jurgen. Saya merasakan Tuhan itu benar-benar bekerja. Roh Allah itu bekerja di dalam kumpulan kita ini. Ini jadi satu kesaksian bagi saya. Terlebih Amang Pendeta yang menuntun ini semua. Sehatlah Amang ya. Sehat kita semuanya yang ada di grup ini. Juga kepada keluarga Ito kami, Eda kami, dan Ruth ya. Tadi kesaksian sudah banyak didengar daripada inang kita yang kita kasihi. Inang Pince, Inang Linda, Inang Boru Juntak ya. Saya merasa benar-benar khotbah yang hidup. Mari pegang itu Ruth, pegang ya Edaku. Saya pun mengajak Ito masuk di grup ini. Saya merasa terkesan sangat luar biasa. Saya yang mengajak Ito masuk di grup ini. Tapi tidak lama waktunya. Sangat singkat. Saya merasa kehilangan benar. Jadi untuk ini Amang Inang semua, kebaikan Amang, dan juga Amang Dr. Marwatal ya, saya merasakan kasih itu bekerja di dalam hidup Amang sebagai dokter. Semua ada Andrew pegang plat ini. Terima kasih semua segala. Amang segala terima kasih ya. Doa-doanya dari jauh. Kiranya kumpulan kita ini diberkati Tuhan. Diberkati semua pinopar kita dimanapun berada. Terima kasih Amang buat kesempatan. Diberkatilah kita semua. Amin. Itulah sedikit dari saya Amang. Terima kasih. Baik. Amang Suwandi tadi belum masuk. Amang Suwandi. Sudah permisi dari saya Amang. Katanya nggak bisa masuk lagi. Baiklah, Amang Inang. Kita langsung saja lanjut dengan doa syafaat. Sudah diperhan, kami masing-masing boleh menyampaikan pokok doanya. Saya sedang share screen. Ya, nanti kita izin Alba doa 3 dan Tua Vince 7 Berlin. Kemudian pokok doa nomor 8 dan pokok doa nomor 10 untuk kita masuk di Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, sejahtera dan berkat bagi pada saat ini. Persekutuan sudah terikat erat oleh kita, sangat merasa di tengah-tengah kami. Damanik, inilah acara kami dan doa bagi keluarga yang kehilangan. Atas kami sudah menyampaikan kata yang sejati datangnya dari Tuhan dan terutama juga firman-Mu yang kepada Inang Boru Purba dan tinggal oleh Amang terkasih. Sungguh karena Tuhan yang sudah menyapa mereka sama dalam persekutuan dan menabur firman Tuhan. Biar terutama melalui saudara itu menjadi benih yang hidup yang juga melalui Zoom yang kami laksanakan yang ditinggal. Bapa di sorga ini, biarlah setiap pokok doa jadi persembahan yang harum, sejahtera bagi dunia dan bagi semua orang yang kiranya Engkau menerima, menguduskan, ampuni kami atas dosa-dosa hamba-hambamu yang pokok doa kami ini. Karena itu Bapa, urapi para pendoa yang akan menyampaikan pokok-pokok kamu setiap doa-doa nama Tuhan Yesus. Allah Bapa yang bertahta di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus, kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami Tuhan, Engkau telah memang Tuhan yang ditinggalkan, Inang Boru Purba beserta anak keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berikan Inang Purba, segala dia menopang anaknya untuk kami tercinta Tuhan. Tetapi kami baginya untuk dapat Engkau kehendaki Tuhan. Tuhan jangan biarkan Inang bertangannya Bapa agar dapat berjalan Tuhan. Engkaulah sebagai Bapa di dalam kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Ruth menjadi anak yang berguna dan dapat memberikan yang terbaik bagi doa dan harapan kami Tuhan. Kami juga Tuhan jangan biarkan penghiburan yang sejati di dalam ya Bapa yang kami perbuat menurut kehendak-Mu. Juru syafaat kami hidup, kami berdoa. Kembali kasih buat kemurahan-Mu kepada saat ini. Bapa, terima kasih berdoa dalam kerinduan yang ada di Ciputat kami ya Tuhan. Yang pertama BTP Siagian, SII ini ya Tuhan. Bapak kami, tolonglah Tuhan. Engkau melihat semua pelayanannya ya Tuhan, menyerahkan amat kami ini. Biarlah Engkau baik di dalam kumpulan kami yang bertemu minggu seperti ini. Yang dipimpin Engkau memberkati Amang Pendeta ini. Tolan baik dalam keluarga. Kami seralan bahkan bagi anak-anaknya kapal Yohana Borusiagi juga mau bawa kepada Tuhan. Engkau memberkati anak kemanapun mereka
bersama mereka. Engkau bukakan jalan seluruh pekerjaan di kapal. Engkau tahu Tuhan, dia Engkau memberkati anakmu ini. Hanya Engkau bungkus Tuhan. Semua keluarga sebagai istri, mampukan dan kuatkan ya Tuhan. Terima kasih untuk semua keluarga. Ikutlah Yesus. Kami dari berbagai gereja juga Tuhan, negeri di Amerika, di mana bulan kami ini, kami dapat rasakan kasih ini lewat Zoom. Bahkan ada kami yang belum kami boleh kenal, tetapi Engkau sudah terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat mendengar firman, mengerjakan perbuatan baik kepada semua. Mohon belas kasih-Mu untuk kami boleh. Terima kasih. Terlebih lagi, Engkau tahu berjuang ujian. Ini orang terbaik ke muka, memakai hamba-Mu begitu dahsyat Tuhan. Kumpulan kota WA ini, grup kami ini, memberikan Tuhan agar kami setiap Sabtu yang terbaik untuk-Mu. Tolong kami. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan. Yang murtad, Bapak, tadi dia Engkau ciptakan dengan iman begitu cepat. Tolong Tuhan, saudara-saudara Kristen, sadarkan Tuhan ke jalan-Mu. Sudah lari dari jalur, luruskan mereka ke kami berdoa yang saat tangga. Apapun yang menjadi kehidupan keluarga. Engkau yang mereka. Engkau peliharakan tidak baik pada saat ini. Mungkin karena anak-anak, keluarga-keluarga tidak sejahtera-Mu terjadi bagi keluarga. Berbelas kasihan Engkau bagi sejahtera-Mu itu terjadi. Sehingga mereka, semua anak-anak berbelas kasihan Engkau. Satu kami untuk keluarga-keluarga, biarlah Engkau mengembalikan kembali. Dan kesempatan ini juga kami mau berdoa ya Tuhan. Keluarga RI, tolonglah Tuhan, boleh terlindungi Tuhan dari ideologi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, tolong Republik Indonesia ini Tuhan, usia yang ingin mengganggu NKRI, agar Engkau, para penyebar aliran khilafah Tuhan, agar mereka bertobat. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh mendoa kami Tuhan, untuk melihatkan bangsa RI ini ya Tuhan. Engkau yang menggagalasi Bapak buat kesempatan ya Tuhan. Bapak yang untuk pemilihan presiden ya Tuhan 2024. Biarlah Tuhan Engkau biarlah Tuhan orang-orang yang setia dan Yesus. Kami hanya berserah kepadamu. Biar calon-calon pada saat ini mencalonkan untuk mau mendapatkan tangan Tuhan. Bapak Engkau memberikan kesadaran kami ini boleh di dalam damai yang dari presiden kami, siapapun nanti, biarlah Tuhan kami ya Tuhan Yesus. Bapak yang untuk Ukraina dan Maya dunia, kami mohon ke Pak Presiden kami yang saat ini, itu bekerja bagi Bapak Presiden, membawa misi, mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, kan Presiden Ukraina damaian, dan segera berakhir. Berbelas kasih, berbuat apa? Kami melihat lewat apa yang kami lihat kejadian ini. Kami hanya bisa duduk kerja Tuhan. Dengan kejadian alammu ya Tuhan. Untuk dunia Bapak Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu terjadi Tuhan. Kami boleh melihat dengan Tuhan, Ibu Presiden kami. Biarlah Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Yang dahsyat terjadi bagi bangsa kami. Banjir pada saat ini di Bangladesh mengalami krisis. Hanya Engkau alahkan mereka. Kami nggak bisa duduk melipat tangan kami. Datang bekerja bagi saudara-saudara kami yang banjir. Bumi terganggu ya Tuhan. Dan Engkau bagi saudara-saudara sampai membuat kesempatan. Bapak, anak Yesus Kristus. Berdoa untuk kesayangan yang Engkau mengenal hamba-Mu, PA-kan semangatnya. Dia masih mengalami stroke, percaya bahwa dia. Kami juga bahwa pemelihasa memberikan kekuatan dapat dilaluinya kepadamu Tuhan. Daripada amang dokter, kiranya Engkau menempuhnya semari sehingga aktivitas terlebih-lebih di gereja. Inilah kerinduan sensiahani. Dia tepat. Pujilah Engkau yang dihadapinya, memuji untuk putranya dan Engkau berikannya dan masa depan oleh menyelesaikan perkara lakukan hasil dan tuntutan memohon kuat sehingga apa yang diinginkan oleh tinggalkan bahkan kasih yang memperoleh Tuhan daripada yang terus seluruh poltak menyita waktu oleh sebab itaplah berlebih-lebih kesabaran akal budi guna Tuhan di kebaikan bagi kesempatan bagi Tuhan dan jangan diamadikanlah ini mengiat lagi
semuanya saksi yang iman percayanya dipercayai. Terima kami berdoa yang ada di saudara kami, dia bersama yang dilaksanakan ini. Yang saudara kami Evi Mikir yang bersyukur di dalam tahun. Tuhan menambah-nambahkan engkau menjadi penyakit dan percayanya. Di masa tuanya akan jadikan dia tetap mengandal berkat-Mu yang disuka cita dan rasa syukur ini. Supaya Simanjuntak ini mengingatkan ataupun mak dan cucunya menjadi keluarga ganda Boru Simanjuntak engkau dan mencapai 8 untuk Andreas, Daniel, mereka engkau tetap saat ini tuh kiranya Andreas kerjaan yang sehingga menjadi masa depannya cukup dan hidup engkau punya hidup dalam kehidupan roh hidup melihat walau yatim piatu yang mereka tidak terhidup yang kuat lihatkan engkau dan biarmu mereka saja. Si Bapa di sorga bersama kami dan mendahatimu untuk mengabulkan seluruhnya doa kami telah berdoa dan mengucap karena syukur. pertolongan doa permohonan kami kan menyendengkan telah menaikkan Bapa hidup daripada serta mereka saat ini Tuhan Cynthia Heni Kris hubungan dengan dan berencana kami bersama-sama dengan Damang Dayun Bapak Ayub kan sama dengan kami kan yang mempersatukan kami anak Bapa surgawi yang baik kalau engkau seiman ya Tuhan khususnya si mengikut engkau yang tidak seiman sama ya Tuhan membutuhkan serahkan ke dalam tangan kasih kudus itu merupakan sendiri terhadap kami. Oleh karena itu Tuhan pernikahan itu Tuhan hati pernikahan itu ingatkanlah kami Cynthia hidup membuat untuk ya Tuhan Kristus gagalkan Bapa ingatin Allah hikmat pasangan hidupnya ya Tuhan perintah Allah untuk menikah sebelum mereka terlanjur menikah pikirkan kembali sebab kehidupan yang menjadi segalanya akan Tuhan dalam hidup kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Cynthia Heni Kris Tuhan untuk memilih pasangan sebab itu benar-benar ajaiblah Tuhan yang Tuhan anakmu ini Tuhan tetap setia mengikut Yesus kini iman percaya pertama dan tidak mau Yesus Kristus kami anak kami Cynthia Heni kuat imannya di juru selamatnya ya Bapak Sermalia Maria di mereka Tuhan topang di Cynthia Heni Kristen Yesus Kristus terhadap dan untuk membatalkan rencana ini roh ini ya Bapak kami serahkan ayukan Cynthia yang sejahtera keluarga dan keluarga besarnya Bapak untuk ke Tuhan sampai saat ini Tuhan kerinduan berada di Jayapura Tuhan berjual dengan akan mengirimkan orang yang sehingga bisa digunakan untuk saat ini Tuhan biarlah Tuhan kami ya Tuhan bisa mengirim kebuka hatinya membeli Jayapura Tuhan dengan harga yang cocok maka butar-butar bersama dengan dalam tangan kasih kemurahan-Mu yang membentengi apa dan juga Tuhan kami pendeta yang berada atau apa tahu setiap kehidupan kami pendeta Ningrum dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus apa lewat para medis kanan Kristus sembuh pendeta Lihara demikian juga ada di Jayapura Tuhan teman Tuhan Sarjana Theo ICU di dalam tangan kasih kemurahan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dari para tahap berjalan kasih kemurahan Tuhan lagu teman daripada Inang Jayapura di dalam nama anak-Mu Tuhan oleh karena ada pertolongan Tuhan daripada tubuh roh Jian Dago di rumah sakit Jaya ini dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Gerhard butar-butar dan Maria di depan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami rencanakan, yang kami Bapa menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang Bapa hidup. dalam sorga, Allah dalam Yesus memelihara dan menuntun kehidupan. Di malam hari ini kami suara Injil ikutlah Yesus. Saudara kami Muruganda Sitompul yaitu Philip Sitompul ya Tuhan. Untuk Tuhan memberikan kesembuhan di medan Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus memberikan kesembuhan bagi banyak orang melihat yang lumpuh dapat semuanya dengan mujizat Tuhan Yesus. Kami akan sembuh oleh karena mujizat-Mu ya Yesus Kristus. Kami Situa Aje Ricardo di Sekolah Teologi Jakarta mulai bulan Juli mengikuti Tuhan semuanya kami Tuhan semua di dalam rencana kehidupan nolong saudara di dalam rencananya untuk berikanlah dia hikmah dan akan masuk sekolah tinggi teologi biaya dan segala dana yang dibutuhkan. Kami percaya itu karena kami hanya percaya sungguh-sungguh mau menolong orang yang bertuhan. Selamatkanlah Aje Ricardo Marmun. Terima kasih ya Tuhan. Ini di dalam nama Yesus Kristus. Khususnya kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Menjaga dan saat ini Tuhan. Terlebih pada malam hari yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Di mana kami juga Tuhan Yesus mendengar firman-Mu dan kami Tuhan Yesus firman-Mu yang mengatakan bahwa
untuk memohonannya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami percaya di ya Bapa. Engkau hadir Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Kami merasakan Tuhan kasih setiamu Tuhan di dalam. Berikan kami kekuatan, kesehatan ya Bapa. Hingga Tuhan memohon kepadamu Tuhan. Dan kami percaya mohonan kami. Tuhan Engkau berkenan. Kembali kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Memimpin akan apa yang kami rindukan Tuhan Yesus. Yang sudah kami sampaikan dari awal. Doakan Tuhan, kerinduan, Inang Rosita Yesus, berkat yang luar biasa Tuhan sudah berikan buat Tuhan melalui Hela dan Borunya Tuhan, yang Tuhan sudah tambahkan, dan kami percaya Tuhan Yesus, semakin Tuhan tambahkan melalui kesulitan Anggi, begitu juga dengan ia kembali bisa beraktifan, apapun yang menjadi kelemahan, kekuatan baru Tuhan Yesus, bagi terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita senantiasa kepada Tuhan Yesus yang senantiasa Engkau mengetahui baik melalui Yesus. Terima kasih Bapak membawakan Tuhan Dr. Sintua Marwatal Hutajulu Tuhan. Dari Amang ini ya Bapak. Saat ini Tuhan isoman di rumah ya Bapak. Tuhan kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang memutin Hutajulu ini Tuhan Yesus. Engkau berikan dia Tuhan dan kesembuhan Tuhan. Karena kami percaya dokter di atas segala dokter, berkeluarga yang merawatnya ya Bapak, sehingga arah pulih dan bisa kembali beraktivitas. Walaupun Tuhan Yesus melaksanakan isoman tahat saja ya Bapak, dan senantiasa menantikan kesembuhan yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan akan saudara kami Marti Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Yesus, Amang Pendeta BTP Siak mengetahui ya Bapak, beberapa bulan yang lalu layanannya dari sekolah tinggi guru Hursi Poholon ke salah satu jematisasinya hingga saat ini Tuhan, yang beraya ketika pimpinan yang keputusan akan perpindahan setiap pendeta, dan hal itu juga Tuhan karena karya istilah mereka juga Tuhan Yesus memberikan hal ini juga Tuhan yang dialami oleh Amang pasca mutasi ini Tuhan Yesus. Tuhan jangan biarkan Tuhan ketidakjelasan SKI yang sudah belum jelas, tidak membiarkan hal ini terjadi Tuhan. Tuhan, kemanapun dia ditempatkan Tuhan, dia percaya Tuhan bahwa senantiasa hidupnya adalah apa. Engkau melihat Tuhan dengan apa yang walaupun tidak memegang jemaat, mengenal Amang BTP Siagian, karena renungan harian segala rencana-Mu indah untuk yang sudah ia terima ini. Tuhan kami berdoa untuk perjalanan Amang, kami serahkan perjalanan Amang ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang mendahului setiap langkah, Engkau yang itu melalui darat ataupun itu udara Tuhan, Engkau yang campur tangan. Tuhan kami percaya, langkah manapun tujuan Amang Pendeta BTP Siagian Tuhan, dan sehat sampai di tujuan. Dan apapun rencana Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan, yang menjadi urusannya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan Yesus. Dan biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan Tuhan. Bapa kami yang baik, kemanusiaan yang terjadi di kemanusiaan itu adalah karena anak-anak Tuhan, politik yang melihat bukan hanya ketika terjadi ya Bapak bahwa perempuan Tuhan, Bapak kami yang Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, Engkau umat-Mu yang sudah Engkau cipta ya Tuhan, krisis dan di mana saja Tuhan Yesus, Engkau setiap orang-orang yang menjadi korban Tuhan kuasa, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang senasa politik yang menjajah Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak menyadari akan politik-politik yang Tuhan Yesus berkuasa Tuhan untuk anak saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu beri. Bapak kami ya Tuhan Yesus, di mana kuasa menjaga dan melindungi keamanan negara kami ini, negara pertemuan di mana Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, sebagai Bapak kami yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus, Republik Indonesia ini niat busuk orang-orang yang walaupun hanya seni Tuhan, yang ingin merusak keamanan Republik Indonesia ini Tuhan. Terlebih Tuhan menjatuh, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak membiarkan hal ini terjadi Tuhan. Dan Kau pakai segala alat keamanan Tuhan Yesus, baik polisi, angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut, dan seluruh aparat keamanan Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapak, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan untuk keamanan pada saat G20 nanti Tuhan Yesus, itu benar-benar terlaksana Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya ya Bapak, Tuhan tidak membiarkan Tuhan kemenangan untuk segelintir orang-orang yang berpikiran jahat Tuhan, hanya karena menginginkan Tuhan kebobrokan negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak,
Inilah doa permohonan kami Tuhan Yesus yang senantiasa kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan dan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Berkenanlah Engkau Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Shalom. Shalom. Wah, luar biasa, hampir 3 jam. Amin. Jam 10. Hampir jam 10. Ya, begitulah Inang dengan Ruth ya. Kalau kami seperti ini setiap Sabtu dan Minggu, bayangkanlah juga tekunnya Bapak untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Nah, jadi semoga berkat-berkat yang dari masa hidup Bapak dalam persekutuan bersama kami juga boleh mengalir untuk Inang Boru Purba dan Ruth dan keluarga besar Damanik ya. Sekian, terima kasih. Ada resen dari Pendeta Ningrum? Oh, iya, Opung cuma saya menguatkan aja untuk Ruth tetap semangat, jangan larut dalam kesedihan. Itu aja. Amin. Ya, boleh juga ikut tiap hari. Iya, betul. Melanjutkan Bapak, ya Inang juga boleh ya. Jangan mundur. Undangan Inang. Ya, Bapak kan sudah beli laptop. Cepat sembuh, Inang. Ya. Sabtu Minggu. Ya. Kegiatan yang bersifat sosial dan rohani lah. Terima kasih untuk Inang dengan Ruth, juga dengan Amang Damanik tadi ya. Terima kasih untuk kesediaannya boleh bersama-sama dengan kami. Dan kami sudah menyampaikan kata-kata dan doa yang Tuhan kiranya mendengar dan mengabulkan ya. Inang ya, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik. Amang Ramli tidak ada. Jadi yang ambil foto kita ada Mama Ramli? Iya, nggak ada foto. Ya. Amang Ramli yang biasanya ambil foto kita. Tahu ini Amang Ramli. Ya. Ini Inang Lina Maria yang kita doakan tadi kah? Inang Lina Maria. Ada di Pulau Mentawai atau di Kota Padang ya Inang? Oh, enggak aktif mendengar ya. Siapa? Ya, Inang Riama. Ya, Mang, menyimak. Ya, salam buat Pariban. Monitor ya. Iya, Pariban kami. Ya, Inang Boru Purba, ini Inang Riama Paribannya, Boru Purba. Ya, buat guru kami juga tetap semangat ya. Ya, baiklah Amang Inang, Tuhan berkati ya. Iya. Saya besok mau ke Jambi. Tuhan memberkati ya. Sampai ketemu. Selamat jalan, Mas. Hati-hati. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Shalom.